Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah biwasilatil walidain. Alhamdulillah bil barakatil walidain. Alhamdulillah bil karamatil walidain. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma inni as'aluka bismikal azimil maktub min nuri wajhika al-a'la al-mu'abbar da'im al-baqi al-mukhalladi fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad. وأسألك باسمك العظيم الواحد بوحدات الأحد المتعلي عن وحدات الكامل والعداد المقدس من كل أحد وبحقه بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود وسباب الأعظام كل موجود صلاة تثبت في قلبي الإيمان وتحافظني القرآن وتفهمني منه الآيات وتفتح لنور الجنات والنور النعيم والنور النذار إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ما بعد. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa khusus sahibul bait, sahibul hal. Kita doakan saudara kita Muhammad Radi dan juga keluarganya, istrinya senantiasa selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Dan senantiasa semoga Muhammad Radi ditakdirkan oleh Allah menjadi anak yang birrul walidain. Selalu langkahnya diikuti dengan pengampunan maghfirahnya Allah. Semoga ampunan tersebut diterima daripada istighfarnya, diterima pula daripada selawatnya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang mulia Ustaz Firdaus, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit yang berbahaya, dijauhkan dari segala macam iri dengki hasud dari segala makhluk yang tidak bertanggung jawab. Semoga dakwah dan ilmunya senantiasa kita dapatkan dan tercurah sebagaimana curahan hujan yang datang dari turunnya sebuah kegelapan menjadi terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Pak RT, ya, walaupun merem saya masih ingat tahun kemarin. Insyaallah mudah-mudahan Pak RT dikasih sehat, amin, panjang umur, amin, jodoh bertambah. Amin. Jodoh itu kan banyak. Amin gitu loh. Bikin jodoh aminnya cuma 2 orang. Jodoh bertambah, pangkat, sehat, itu jodoh. Mudah-mudahan kita doakan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para asatidz yang saya tidak sebutkan satu persatu karena kertasnya enggak ada sama saya. Hadirin, acara haul ini banyak orang mengatakan kullu bid'atin dalalah wa bid'atin finnar, betul? Ya? Acara haul bid'ah. Sebenarnya hadis yang dikemukakan kullu bid'atin dalalah wa bid'atun finnar berhentinya di kullu bid'atin dalalah, bukan wa bid'atun finnar. Ini penambahan, ini pemalsuan hadis. Enggak ada itu hadis wa bid'atun finnar, enggak ada. Itu tidak ada, itu cuman penambahan orang-orang daripada Wahabiyah. Semua kitab, bahkan kitabnya Ibnu Taimiyah, ya, Al-Imam Ibnu Taimiyah tidak mengatakan tentang bid'atun dalalah disambung dengan wa bid'atun finnar. Kalau ini dipakai, maka Rasulullah pelaku bid'ah masuk neraka. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi. Rasulullah Nabi bukan? Nabi, Rasul. Nabi Adam Nabi bukan? Nabi. Jadi kalau ada yang tidak dilakukan oleh Nabi Adam dilakukan oleh Rasulullah, bid'ah bukan? Beda enggak? Kita jangan tanggung-tanggung kalau perang, Pak. Bid'ah bukan? Bid'ah. Kullu bid'atun dalalah. Kan itu sebutannya kullu bid'atun dalalah. Semua bid'ah itu sesat. Bid'ah yang mana yang sesat? Ini acara haul memperingati daripada orang tua, mengingat orang tua.
tahadusan bi ni'mah. Makanya ada sebutannya di awal tadi pembukaan saya menyebutkan alhamdulillah biwasilatil walidain. Alhamdulillah bil barakatil walidain. Alhamdulillah bil karamatil walidain. Alhamdulillah bisababil walidain. Kalau bukan wasilahnya orang tua kita, perjumpaan ayah dan ibu kita, maka kita tidak akan ada. Kalau bukan nutfahnya, ya, masuk ke indung telurnya seorang ibu, bisababil walidain, tidak akan ada. Kalau bukan dengan kekeramatannya yang Allah berikan kepada seorang ayah, keramat loh. Cuman buang cairan lahir anak. Banyak orang coba sekarang ke kamar mandi, buang cairan lahir anak tuyul. Itu di kitab dijelaskan, orang yang sembarang membuang dia punya nutfah atau nutfah sperma ke kamar mandi, ke karet, dibuang di tong sampah, maka itu akan jadi anak tuyul. Nanti di kampung nanti gaib ada nama panggilannya kita, ayah tuyul. Ini kalau kita ngaji jangan setengah-setengah, ngajinya benar kita ya. Alhamdulillah bil barakati, dengan keberkahannya seorang ibu yang dimana rahimnya tersebut mengandung seorang anak. 9 bulan 10 hari dibawa ditenteng perih pedih, susah sakit, tidur tak nyenyak, makan tak kenyang, nafas tak normal. Lahir kita. Begitu lahir, tidak ada kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Nggak ada. Saya belum pernah melihat anak muda zaman sekarang baktinya kepada orang tuanya itu bakti fardhi ain itu dilaksanakan. Belum ada saya lihat anak muda zaman sekarang, belum ada. Mungkin ada tapi saya nggak belum nemu. Bakti kepada kedua orang tuanya bakti fardhu ain. Tahu bakti fardhu ain nggak? Ya, wajib sama fardu itu beda, jangan disamain. Kalau kita ngaji, wajib itu beda dengan fardu. Fardu itu di atas kewajiban atau di bawah kewajiban. Ini diartikan itu kan fardu itu artinya wajib. Siapa bilang? Kita ngaji tafsir, fardu ini di atas. Fardu ain. Kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ini limaknatul berbakti, ini birrul walidain kalimatnya, ba'ra, perintah dari Allah. Ya, tong, dengerin yang pernah ngomong, dengerin, biar pada dengar bentar. Ba dan ra ini birrul walidain. Kenapa nggak dikatakan di situ ta'atil walidain? Dikatakan birrul walidain, berarti ini makna ini artinya bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah berbakti sampai kita mati. Mau usia 90 tahun dia tetap sebutannya anak. Mau 150 tahun tetap sebutannya anak. Lalu kalimat birrul walidain ini dikaitkan dalam kehidupan kita setiap hari. Mandi kita bawa kedua orang tua kita, makan kita bawa kedua orang tua kita. Kalau salah dalam mandi kita, salah dalam makan kita, salah dalam minum kita, orang tua kita kena dosa. Orang tua kita ketiban dosa. Kalau dia udah meninggal dunia dibebek sama malaikat. Salah satu contoh, anak berbuat kebaikan kepada orang tuanya, haul, bentuk bakti kepada orang tua, bentuk salah satu bakti, mengingat, ya, mengirimkan doa. Lalu selepas acara haul, ya, dia tidak melaksanakan ibadah yang lain, maka orang tuanya akan tetap mendapatkan siksa. Makanya banyak anak durhaka itu setelah orang tuanya meninggal. Yang dipikirin cuma harta peninggalan orang tua. Hati-hati. Lalu bagaimana bakti kita kepada orang tua? Akhlak, adabnya kita kepada kedua orang tua kita. Jangan mentang-mentang
ngaji di Hadramaut, ngaji di Maroko, ngaji di Aljazair. Ya, ilmunya banyak, baca kitab bisa, orang tua nggak bisa, terus duduk nasihatin orang tua. Duduk Pak, Bapak mau tahu nggak perbuatan Bapak selama ini dosa Pak? Nih loh kitab yang bicara, bukan saya loh Pak. Kira-kira adab nggak ini? Bukan adab. Ketika adabnya rusak, adabnya hilang, maka akhlak anak tersebut rusak. Ketika akhlaknya rusak, maka agamanya pun rusak. Makanya di acara haul ini, mari coba kita bayangkan wajah orang tua kita. Pernah nggak kita dulu bentak mereka? Pernah nggak dulu kita membohongi mereka? Pernah nggak dulu kita ngambil duit mereka? Pernah nggak dulu kita berbicara di hadapan kedua orang tua masih hidup? Pak, jangan lupa kalau Bapak mati warisan buat saya. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya Allah itu menghidupkan orang-orang yang mati dan mencatat setiap perbuatan-perbuatan hambanya yang dahulu, sekarang, bahkan bekas-bekas perbuatan mereka dicatat. Ya makanya kita hati-hati. Kembalikan diri kita bahwa bagaimana berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia. Kunjungi orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Bagikan makanan kepada orang yang biasa dibagikan makanan oleh orang tua kita. Perbuatan kebaikan orang tua kita jangan pernah kita ubah-ubah. Karena zaman modern kita pun memodernisasi. Hati-hati. Ya, hati-hati. Bahkan sekarang ini fenomena anak ya yang durhaka kepada kedua orang tuanya ini ditimbulkan karena pernikahan yang sah di dalam negara tapi batal secara agama. Saya baru-baru ini kurang lebih 3 minggu lagi mengupas bab tentang bagaimana orang yang meninggal dunia meninggalkan istri. Apakah dia ini jatuh talaknya talak berapa, masa idahnya selama berapa, ataukah dia ditalak dulu oleh suaminya baru suaminya meninggal dunia, atau dia jatuh talak 1, talak kedua, talak ba'in sugra wa ba'in kubra. Ini banyak pembahasan. Makanya hati-hati, saya minta kepada teman-teman saudara sekalian, kalau nanti mau nikahkan anak, hati-hati di zaman sekarang banyak anak lahir dari pernikahan yang sah di negara, secara hukum negara sah, tapi secara agama batal. Batal. Saya menemukan beberapa keluarga, sampai tadi saya baru dari Parung, Ciseeng Parung, dari pesantren, dari pondok pesantren yang dulu tempat saya juga mondok. Banyak keluhan bahwa masyarakat sekarang punya anak, banyak anak yang ngelawan. Pertanyaannya satu, al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah pesantren, madrasah, sekolah pertama buat sang anak. Baik buruknya anak, mau dia muslim, mau dia Yahudi, mau dia majusi, mau dia kafir, mau dia belangsak, mau dia jadi preman, itu tergantung didikan orang tuanya. Al-ummu madrasatul ula. Disambungkan kepada Allah bahwa nanti di yaumil qiyamah yang paling berat siksa tentang anak itu adalah ibu. Makanya kalau masih hidup orang tua, perempuan minta maaf. Ya. Yang paling keras siksa di hadapan Allah, yang paling ditanya tentang pendidikan anak adalah ibu, bukan bapak. Bapak ditanya tentang bagaimana kau memberikan nafkah, bagaimana kau memberikan makanan, bagaimana kau memberikan pakaian, bagaimana kau memberikan tempat tinggal, bagaimana kau punya perhatian terhadap anak dan istrimu. Sementara seorang ibu akan dihadapkan dengan Allah, pertanyaan Allah, apa yang kau ajarkan untuk hambaku? Bukan apa yang kau ajarkan untuk anakmu. Hati-hati. Ibu kita lawan. Ibu kita bohongin. Ibu kita tipu. Tapi kita masih bisa tersenyum ketika orang tua kita tipu, kita bohongin.
Bahkan lebih kita cintai kita punya istri ketimbang kita punya ibu kandung sendiri. Nauzubillah min dzalik. Kalau ada laki-laki yang lebih mementingkan istrinya daripada ibu kandungnya sendiri, walaupun ya ada kalimat yang salah, yang sesat dan bahkan disesatkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai dai. Istri istana tempat ridho ilahi. Betul? Ini kalimat salah. Istri itu ladang pahala, bukan istri itu tempat ridhonya ilahi. Ridha Allah ridho fi zauja wa suktillah sukti fi zauja. Ridhonya Allah tergantung ridhonya suami, murkahnya Allah tergantung murkahnya suami. Ini dibalik sekarang. Suami semua uang milik istri. Akhirnya sekarang beredar seperti yang saya selesaikan di Keramat Jati, bahwasannya ada di sana perkumpulan mengatakan kalau perempuan seorang istri tidak ridho kepada suaminya, maka suaminya durhaka. Ini di Keramat Jati, nggak jauh dari sini, di dekat KJI. Alhamdulillah min dzalik. Baca maulid, baca mereka Pak. Baca tahlil, rajin. Baca ratib, baca. Buka majelis taklim, buka, rajin ngaji, rajin, tapi pemahaman di dalamnya berantakan. Ini tugas kita. Mau luruskan apa mau diamkan? Ini tugas kita. Kalau enggak nanti kita punya keturunan berikutnya akan menjadi budaknya para wanita. Betul kata Rasul. Nanti akan tiba satu masa di mana pasukannya Dajjal satu orang perempuan akan mengalahkan kaum muslim sebanyak 70 orang. 70 orang laki-laki dari kaum muslim dikalahkan sama satu orang pasukan daripada perempuan Dajjal, anak buahnya Dajjal. Sekarang telunjuk istri lebih menakutkan atau telunjuk kita? Jujur aja dah. Jujur aja, telunjuk istri lebih takut kita sekarang kan? Bawa joran nih, mau pergi mancing. Kesenangan kita mancing, misalnya. Bini, mau kemana Pak? Mau mancing, buang-buang duit, masuk gak? Oh, bukan, masuk gak? Masuk Pak. Nauzubillah min dzalik summa nauzubillah. Ini mau jadi apa ini? Apakah nanti akan melahirkan anak yang birrul walidain? Tidak akan pernah. Maka bersyukurlah kita alhamdulillah masih bertemu dengan anak yang ditakdirkan oleh Allah mengadakan haulnya orang tuanya. Alhamdulillah, berkahnya dia kita minta. Ya, barokahnya daripada anak yang mengadakan haul orang tuanya, kita minta barokahnya. Semoga kita dan anak keturunan kita nanti bisa menjadi anak-anak birrul walidain untuk kita dan kita untuk kedua orang tua kita. Amin. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang kalam. Karena ini jam berapa ini? Ya, berarti belum jam 9 ya? Belum selesai. Saya kalau ngebahas itu paling gatal Pak. Ya. Apalagi bab sekarang ini, bab ngaji kayaknya jamnya kudu harus dimundurin. Betul. Bapaknya Zaradi dikubur teriak tiap hari, tiap saat. Orang meninggal itu Pak tiap teriak. Tiap saat dia teriak, ya fulan ibni fulan ya walidi wa binti. Ya ashabi, ya jirani. Dia teriak. Wahai anakku, wahai anak laki-laki, wahai anak perempuan, wahai tetanggaku, mana doa kalian untukku? Kenapa kalian tidak memberikan doa hari ini untukku? Makanya Rasul mengatakan barang siapa seorang anak yang sholat ini, bukan yang tidak sholat, yang sholat lalu tidak mendoakan kedua orang tuanya, maka putuslah rezekinya saat itu. Itu yang sholat Pak. Bagaimana yang tidak sholat? Berarti sholat ini salah satu bentuk kewajiban dan kewajibannya ganda, yaitu kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan kita sholat. Birrul walidain kita salah satunya sholat. Kenapa? Karena kalau kita sholat pasti kita punya orang tua masuk ke dalam sholat tersebut. Kalau ngaji diri, kenapa Anda angkat takbir kanan? Kenapa bukan kiri di atas? Kenapa kanan yang di atas? Kenapa harus sedekap kanan? Ajaran Nabi? Ya, itu jawaban singkat.
Ya. Ngerti kira-kira sampai sini paham ya? Kita ngaji harus mendalam, bukan cuma ngaji-ngaji biasa aja, karena nanti akan ditanya di dalam kubur itu man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka, wa ma akidatuka, wa ma ihwanuka. Terus ditanya hubungan kita dengan Rasul. Malaikat bertanya hubungan kita dengan Rasulullah di dalam alam barzah, kita ditanya. Sekarang kita hubungan kita ke alam barzah dengan orang tua. Lalu orang tua kita ke Nabi bagaimana caranya? Terus kita tidak akan bisa memahami hal tersebut kalau kita tidak umur boleh tua 70, 80, 90. Dulu saya punya jamaah Pak Ta'lim itu paling muda itu 85. Paling muda 85 tahun. Sekarang alhamdulillah pada tua-tua 40 tahun, 38 tahun, 27 tahun, paling tua. Tua pikirannya. Ngaji kok sampai malam ya. Ngaji kok sampai malam. Kan kita butuh istirahat. Begitu dia pulang, dia datang malaikat maut, mati. Rugi gak? Ngaji di rumah Pak. Pulang dari sini ngaji lagi di rumah. Bagaimana cara ngaji di rumah tentang birrul walidain? Sampaikan ajaran-ajaran yang baik kepada keluarga. Nah, tadi Bapak hadir tahlil, tadi Bapak hadir haul. Birrul walidain itu seperti ini, ajarin. Kalau enggak kita dituntut nanti di yaumil qiyamah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu dalam keadaan taubat. Allah jadikan kita punya hati tidak akan berbeda daripada syariat Nabi Muhammad. Allah jadikan kita punya pikiran, ingatan kita selalu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah kita untuk kepada Allah. Allah jadikan langkah kita, tangan kita, seluruh jasad kita dari semuanya, dari darah, dari tulangnya, dari sumsumnya tidak akan terkena api neraka. Allah jaga kita, makanan kita, minuman kita, tidur kita, nafas kita, semuanya hanya keluar untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.